Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang prostitusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vita Rahmatillah dengan NPM 2402060041 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salawatus Ania dengan NPM 2402060040. Nama saya Anggun Zahra dengan NPM 2402060045. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian prostitusi. Prostitusi adalah aktivitas menjual jasa seksual kepada orang lain dengan imbalan materi, uang, atau keuntungan lainnya. Pelaku prostitusi bisa laki-laki atau perempuan, dan praktek ini bisa terjadi secara terang-terangan maupun tersembunyi. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis prostitusi. Yang pertama, prostitusi jalanan. Dilakukan di tempat umum seperti trotoar atau tempat gelap. Yang kedua, prostitusi terselubung melalui kedok usaha lain, misalnya salon, panti pijat. Yang ketiga, prostitusi online melalui media sosial, aplikasi, atau situs web. Yang keempat, prostitusi transtralisasi diatur oleh mucikari atau tempat khusus lokalisasi. Yang kelima, prostitusi freelance, individu yang menawarkan jasa secara mandiri tanpa perantara. Penyebab timbulnya prostitusi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyebab timbulnya prostitusi. Di antaranya, yang pertama ada faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kebutuhan finansial yang mendesak. Yang kedua, faktor sosial, keluarga yang bermasalah, lingkungan yang permisif, kurangnya pendidikan moral dan agama. Yang ketiga, pengaruh media dan teknologi, kemudahan akses terhadap konten pornografi, serta normalisasi seks bebas melalui media. Yang keempat, minimnya pendidikan seks dan moral, ketidaktahuan tentang resiko seks bebas, serta lemahnya kontrol diri dan nilai-nilai etika. Yang kelima, eksploitasi dan perdagangan manusia. Individu dijebak, dipaksa, atau diperjualbelikan dalam jaringan prostitusi. Dan yang terakhir, gaya hidup hedonisme, yaitu keinginan hidup mewah dan glamor yang tidak sejalan dengan kemampuan finansial. Materi yang keempat yaitu dampak prostitusi. Dampak prostitusi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagi individu pelaku, gangguan kesehatan termasuk penyakit menular seksual seperti HIV, trauma psikologis dan gangguan mental, stigma sosial dan kehilangan harga diri, resiko kekerasan fisik dan eksploitasi. Yang kedua, bagi masyarakat, merusak nilai moral dan norma sosial, menyebabkan keresahan sosial, meningkatkan angka kriminalitas dan perdagangan manusia. Yang ketiga, bagi keluarga, merusak hubungan keluarga, menjadi sumber konflik dan malu sosial. Usaha pencegahan prostitusi. Peningkatan pendidikan moral dan agama yaitu menanamkan nilai etika dan keagamaan sejak usia dini. Pendidikan seks yang komprehensif memberikan pemahaman yang benar tentang seksualitas dan reproduksi. Pemberdayaan ekonomi menyediakan lapangan pekerjaan dan pelatihan keterampilan agar masyarakat memiliki penghasilan yang layak. Selanjutnya, analisis layanan BK dalam penanggulangan prostitusi. Yang pertama, layanan informasi memberikan pemahaman tentang bahaya prostitusi dan nilai moral. Pelayanan bimbingan pribadi dan sosial membantu siswa mengatasi masalah pribadi atau lingkungan yang mendorong ke prostitusi. Yang ketiga, layanan konseling individual atau kelompok, mendampingi siswa dengan masalah terkait seksual atau ekonomi. Yang keempat, layanan rujukan, bekerja sama dengan pihak lain, psikolog, dinas sosial. Yang kelima, pencegahan dan intervensi dini, identifikasi siswa berisiko dan melakukan pendekatan edukatif. Tujuan utama layanan BK, mencegah keterlibatan siswa dalam praktik prostitusi,
meningkatkan kesadaran akan nilai moral dan bahaya seks bebas, memberikan solusi dan alternatif positif bagi siswa yang mengalami tekanan ekonomi atau sosial. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu prostitusi adalah masalah sosial yang kompleks, melibatkan aspek ekonomi, moral, dan psikologis. Praktik ini muncul karena berbagai faktor seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, pengaruh lingkungan, dan lemahnya kontrol diri. Prostitusi memberi dampak negatif tidak hanya bagi individu pelaku, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara luas. Pencegahan prostitusi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari edukasi, pemberdayaan ekonomi, hingga penegakan hukum. Dalam konteks pendidikan, layanan bimbingan dan konseling memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pemahaman, pencegahan, serta penanganan bagi siswa yang berisiko. Melalui layanan BK yang tepat, remaja dapat dibimbing untuk membangun karakter yang kuat, mengambil keputusan yang bijak, dan menjauhi praktik yang merusak masa depan. Jajaran Unit Reskrim Polsek Kelapa Gading Jakarta Utara menangkap 7 tersangka komplotan prostitusi online yang menawarkan perempuan di bawah umur. Para tersangka diantaranya FA usia 17 tahun, AP 20 tahun, EF 15 tahun, LA 15 tahun, HB 21 tahun, AF 19 tahun, dan MA yang berusia 15 tahun. Selain itu diamankan juga sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai, handphone, kunci unit apartemen, dan tangkapan layar percakapan pemesanan wanita penghibur. Ketujuh tersangka ditangkap di 2 unit kamar di sebuah apartemen di kawasan Pegangsaan 2 Kelapa Gading pekan kemarin atas laporan warga. Para tersangka melakukan transaksi dengan para pria hidung belang melalui media sosial dan juga grup aplikasi percakapan dengan nama Family Mart. Sedikitnya terdapat 4 remaja putri yang menjadi korban perdagangan orang. Para pelaku juga berbagi tugas mulai dari joki, bendahara, hingga penjemput dan pengantar korban ke pemesan. Sementara para korban direkrut melalui pertemanan. Sindikat ini sudah beroperasi sekitar 3 bulan terakhir. Para tersangka membandrol para korban remaja tersebut dengan harga kisaran 250 hingga 500 ribu rupiah. Jadi kesimpulan dari kasus di atas yaitu prostitusi online adalah bentuk baru prostitusi yang memanfaatkan internet sehingga lebih sulit diawasi. Praktik ini sering melibatkan eksploitasi dan melanggar hukum. Penanganan butuh kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan edukasi digital untuk mencegah penyalahgunaan teknologi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Thanks for watching.